يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis keberapa? Bab mengusap dua sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirati ibni Syu'bata radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima muttafaqun alaih. Walil arba'ati anhu illa an-nasa'iyya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi dha'fun wa an aliyin radhiyallahu anhu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa an Safwana ibni Assalin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna
illa min janabatin walakin min ghaitin aw baulin wa naumin akhrajahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wal lafzu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Ada yang beda? Apanya coba lihat? Ada yang beda enggak? Matanya apa-apanya? An Safwana nanzi'a alla nanzi'a alla nanzi'a pakai nun. Hah? Alla nanzi'a khifafana. Alla nanzi'a khifafana. Emang itu di situ apa? Allah benar. Iya, alla nanzi'a khifafana. Oh iya. Iya. Bab al-mashu 'alal khuffaini. Bab mengusap dua sepatu. Dulu pernah kita bahas di dalam kajian fikihnya dulu ya, mengusap dua sepatu. Ini diantara rukhsah yang Nabi berikan kepada kita sebagai umatnya. Rukhsah itu artinya keringanan atau dispensasi, terutama ketika dalam perjalanan. Tapi untuk hukum membasuh, mengusap dua sepatu ini, baik kita di rumah, di kampung atau di perjalanan nggak apa-apa. Itu seandainya pun kita dalam posisi tidak darurat, nggak apa-apa kita sholat pakai sepatu. Ini khususnya buat orang-orang dulu ketika yang apalagi dalam posisi musim dingin atau musim perang, ketika mereka enggan membuka sepatunya, tapi masuk waktu sholat tidak tidak dilarang untuk sholat dengan menggunakan sepatu. Dan bahkan ketika berwudu pun yang paling utama mereka menggunakan sepatu, itu yang disebut dengan khuf. Jadi khuf itu, ciri-ciri khuf itu atau syarat-syarat sepatu yang boleh kita pakai buat sholat itu, satu, syaratnya itu kuat untuk tatabu'ul masyi. Tatabu'ul masyi itu berjalan berkali-kali dan jarak tempuh yang cukup jauh, enggak rusak-rusak. Itu sepatu itu. Kemudian juga harus melewati mata kaki. Itu syarat sepatu yang boleh kita gunakan untuk sholat. Tidak boleh bolong bawahnya, enggak boleh terlihat kulit bawahnya. Kemudian apalagi syaratnya enggak tembus air. Kalau kita usap air atau kalau kita siram air ke sepatu enggak tembus ke kulit, enggak tembus ke dalam. Yaitu baru boleh kita buat sholat. Boleh buat sholat menggunakan namanya khuffain. Jadi kalau emang ada sepatu yang begitu modelnya, itu namanya khuf. Satu tunggalnya khufun, kalau dua khuffaini, dua khuf, berarti dua sepasang. Kita lihat hadisnya.
Ini jadi kita bisa tahu dari dalil di sini. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ini nama laki semua. Belakangnya ada tamar butoh, Mughirah Syu'bah. Itu nama laki semua. Jadi namanya muannas majazi. Atau itu nama orang yang belakangnya tak marbutoh. Kebanyakan orang laki-laki di Arab itu emang ya begitu. Kita juga kudu ngikutin. Kalau emang berarti Mughirah itu nama laki-laki bin Syu'bah. Syu'bah juga laki-laki. Tolhah juga laki-laki. Ubaidah laki-laki, belakangnya tak marbutoh. Maisarah laki-laki. Di Arab Maisarah laki-laki. Ya. Sa'labah laki-laki. Sa'labah belakangnya tamar butoh. Hudzaifah laki-laki. Dari Mughirah bin Syu'bah, qala berkata Mughirah bin Syu'bah, kuntu, saya pernah ma'an Nabi dulu saya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddoa maka beliau berwudu. Fa ahwaitu maka saya turun li anzi'a khuffaihi, untuk mencopot kedua sepatu Nabi. Jadi Mughirah bin Syu'bah berkhidmat kepada Nabi, pengen ngelepas sepatu Nabi. Faqala maka Mughirah bin Syu'bah maka Nabi kita bersabda, faqala maka Nabi kita bersabda, da'huma, biarin, enggak usah. Bahasa kita enggak usah. Tinggalkan keduanya, enggak usah pakai dibuka. Fa inni maka sesungguhnya aku, kata Nabi, adkhaltuhuma, memasukkan kedua kaki saya ya dengan kedua khuf itu. Saya memasukkan kedua khuf itu ke dalam kaki saya, tahirataini, dalam posisi bersih, suci. Famasaha alaihima, maka masaha alaihima, maka Nabi pun mengusap alaihima, di atas kedua khuf itu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih namanya singkatan, yaitu udah disepakati kesohihannya itu Bukhari dan Muslim. Nah, ini dalil membuktikan bahwa kita dalam posisi musafir ataupun tidak boleh berwudu dengan menggunakan sepatu. Sekali lagi kita lihat, ketika Mughirah bin Syu'bah bersama Nabi kita Muhammad SAW ya berjalan ataupun berkendaraan masuk waktu sholat. Nah, kemudian Nabi kita pengen wudu ataupun Nabi kita mau wudu bersama Mughirah. Ketika Nabi kita pengen wudu, Mughirah bin Syu'bah pengen nyopotin sepatu Nabi. Pengen nyopotin sepatu Nabi. Berkhidmat namanya kepada Nabi kita Muhammad. Hah? Itu jangan kita artiin sarung kaki. Jangan kita artiin sarung kaki. Sarung kaki ntar berarti kaos kaki lagi. Iya, bukan kaos kaki, sepatu. Ya boleh diralat lah, nggak apa-apa. Di terjemahan itu bukan sarung kaki, sepatu. Sepatu. Beda sarung kaki sama sepatu. Dulu namanya kali pas kaki, jadi disarungin dengan sepatu gitu. Ya itu artinya bagaimana? Ya enggak, orang sekarang mah ya sarung kaki ya sarung kaki. Itu mah terjemahan. Terjemahan sarung kaki ya nerjemahinnya sekarang. Berarti sepatu bukan sarung kaki. Atau dua khuf. Nah, ketika Mughirah bin Syu'bah ya itu begitulah. Banyak sahabat-sahabat Nabi pengen berkhidmat tanpa gaji, tanpa apa-apa, pokoknya yang penting mengabdi kepada Nabi. Ketika pengen dibukain sepatunya sama Mughirah, Nabi kita bilang nggak usah. Tadi saya makainya udah bersih.
Maksudnya saya pakai udah bersih, sayanya udah bersih, nabinya udah dalam posisi suci juga, dan ya berarti kedua kaki nabi juga suci. Artinya saya tadi pakai sepatu ini udah wudu. Nah kemudian nabi wudu, famasaha alaihima. Jadi ketika nabi wudu itu muka, tangan, pala, lempengan kaki kagak dicopot sepatunya, tapi nabi langsung mengusap kedua sepatunya saja, mengusap kedua sepatunya aja. Nah itu berarti bagaimana cara mengusap kedua sepatu? Ya udah, tangan dibasahin, basahnya gua nggak perlu pakai lepek-lepek tangannya. Tangan kita nggak perlu pakai lepek-lepek, yang penting tangan kita udah ada basahannya. Jadi kita usap kedua sepatu kita, kanan dan kiri. Nah di sini ada ya, di dalam kitab Misbahuz Zulam karangan Kiai Muhajirin Bekasi. Jadi di dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i yang sempurna, cara menyapu kedua sepatu itu ayyadu'a asabi ayyadahul yumna mufrijatan ala muqaddami zahril khuffi, meletakkan jari-jari tangan kanan ya terbuka nih begini di depan, mulai dari depan khuf, kemudian tangan kirinya ala asfalal aqbi, di bawah mata kaki. Oh berarti famuntaha asabi'il yumna ila akhiris saq, maka fatantahiya, maka ditutup dengan jari-jari kanan dan jari-jari kanannya sampai akhiris saq, sampai ujung sak nih apa namanya, betis ya. Wal ukhra, jadi satu sepatu itu dua tangan, jadi tuh begitu ya, pokoknya sebisa kita ada tuh begitu tuh. Nah ini kaki, tangan ke bawah mata kaki, tangan kiri ke bawah mata kaki, iya, bawa sepatu. Nah ini juga nggak syarat bawa sepatu juga enggak, jadi cuman tuh begini, iya, nih atas begini, tuh, apa itu begitu tuh, ya pokoknya bahasa masah itu mengusap, nggak harus semuanya terkena basuhan. Pokoknya syarat utamanya itu makainya itu udah wudu. Makainya udah wudu. Dan zaman Rasulullah memang udah ada sepatu. Lah, seorang zaman Nabi sepatu mah kulit semua. Lah kalau kita pakai ada kalep, pakai ada plastik. Di zaman Nabi mah semuanya kulit. Iya. Seorang zaman Nabi sepatu mah. Iya. Ya kulit semua, mereka pakai sepatu. Ketika mereka berperang semuanya pakai sepatu. Iya, pakai sepatu, iya. Ya apakah sepatunya diikat atau bagaimana? Minuman aja pakai kulit. Baju apa namanya? Baju apa? Jaketnya aja semuanya kulit. Iya, kulit. Iya, kulit semua, kita mah cuman bahan doang. Itu ya sehoran udah ada, sepatu udah ada, sendal udah ada. Tapi sekarang masih berlaku itu untuk rukhsah. Masih berlaku. Maksudnya kayaknya jarang ada. Ya makanya ada dua rukhsah yang pada saat kita tidak darurat masih boleh, yang kita tidak darurat masih dibolehkan, yaitu istijmar dengan mashul khuf. Istijmar itu cebok pakai batu. Itu biar kata kagak dalam posisi darurat boleh kita istijmar. Ya jadi istinja bil hajar. Istinja pakai batu boleh biar kata kita dalam posisi tidak darurat. Dan yang kedua ini membasuh kedua sepatu. Itu enggak dalam posisi darurat pun kita masih dibolehkan. Kalau tayamum kan darurat namanya, tayamum.
darurat. Kalau kagak ada air pakai debu. Ada air kita pakai debu kagak sah. Itu kalau tayamum. Ada air kita bersuci pakai debu kagak sah. Tapi kalau istinja pakai batu, ada air kita istinja pakai batu sah. Nggak apa-apa. Begitu juga khuf. Kita dalam posisi kagak dingin kagak apa-apa, gampang kita buka sepatu. Tapi kita iseng-iseng wudu pakai sepatu, nggak apa-apa. Tapi syaratnya harus tahu syaratnya. Jadi pakainya itu sehari semalam kalau kita lagi di rumah atau di kampung, 3 hari 3 malam kalau kita musafir. Dan syarat utamanya juga kalau kita mau wudu pakai sepatu itu sebelum pakai sepatu kita wudu dulu. Jadi wudu buat pakai sepatu, bukan wudu buat sholat. Wudu pakai sepatu, kita wudu biasa normal, habis wudu kita pakai sepatu. Nah, itu namanya pengen pakai sepatu wudu dulu, bukan wudu untuk sholat. Nanti masuk waktu zuhur wudu lagi. Biar kata tadi itu kita kagak batal, ntar masuk waktu zuhur atau waktu asar kita wudu lagi. Nah, lempengan kaki jangan dicopot sepatunya, jangan dicopot. Kapan batal pakai sepatu itu? Kalau kita junub, kalau kita mandi junub, ataupun kalau kita pengen buang hajat. Itu di situ nanti itu ada tuh. Kita di hadis yang tadi kita baca. Kalau sekarang masih berlaku itu sepatu masuk itu lagi. Nah, itu berarti pakainya bukan di tempat, bukan di bangunan, di lapangan, di galengan. Ya kita mancing misalnya pakai sepatu malas. Tapi tadi sebelum berangkat mancing pakai sepatu, wudu dulu. Wudu pakai sepatu. Tapi kalau kita lagi udah pakai sepatu, biar kata nih pakai wudu nih, wudu pakai sepatu. Nah kemudian habis pakai sepatu kentut kita, nggak apa-apa kita udah. Yang penting tadi tuh waktu mau pakai sepatunya dalam posisi suci, wudu. Itu namanya kata Nabi kita, inni adkhaltuhu ma tahirataini. Saya makainya udah dalam posisi bersih, artinya bersih suci, gitu. Nanti habis dipakai sepatunya, kemudian dia kentut, nggak apa-apa. Ntar masuk waktu zuhur, wudu, sepatunya dicopot kagak? Kagak, gitu. Lempengan kaki, udah begitu aja tuh. Gitu. Berarti kalau misalnya dia nggak batal, kalau memakai sepatunya dia udah suci, nggak batal. Masuk waktu zuhur ya. Wudu lagi, Tetap wudu lagi. tetap wudu lagi dengan menggunakan sepatu. Wudu buat sholat, tapi lempengan sepatu jangan dicopot, gitu. Ada sebaliknya. Sama, men. Sebaliknya. Sepatu dilepas. Ya batal apanya? Batal pakai khufnya, batal pakai sepatunya. Ya udah kalau kita, jadi batalnya itu kalau kita copot dan kalau kita junub, gitu. Boleh nggak sekarang dibilang yang paling mungkin itu polisi atau satpam? Iya, yang paling mungkin banget itu ya polisi sama satpam. Polisi sama satpam atau polisi hutan. Polisi hutan kan takut dipatok ular, dia pakai sepatunya begitu. Biar kata ada talinya juga nggak apa-apa. Yang penting jangan dicopot sepanjang dia jaga. Kalau emang itu dia pengen wudu atau pengen sholat pakai khuf, jangan dicopot. Jadi batasnya kapan? Kalau buat mukim itu sehari semalam, kalau buat musafir 3 hari 3 malam. Nah ini Nabi kita mengajarkan. Bisa nekuk bang. Bisa nekuk begini. Nah makanya sepatu di zaman Nabi mah lentur. Iya. Nah, ya kagak apa-apa, kagak bisa nekuk juga. Ya tahiyat awal atau tahiyat akhirnya ya nggak usah pakai kita tekuk, ya udah begitu aja modelnya. Itu cerita zaman dulu. Udah biasa pakai, biasa ada. Iya udah biasa. Kan ada orang yang kagak biasa ngelepas sepatu, ada. Kalau ya masya Allah, nggak pernah dia ngelepas sepatunya. Kita ngeliat dia nggak pernah nyeker, nggak pernah pakai sandal, pakai sepatu mulu. Ada yang begitu, dia kagak betah. Udah nempel kali sepatunya sama kulit. Ya ada yang begitu modelnya.
Ini tadi dua hal dibolehkan meskipun tidak darurat. Iya. Tidak darurat itu disamakan nggak tanpa udzur? Iya, tidak darurat itu tanpa udzur. Nggak ada udzur, tanpa udzur sama. Kalau tayamum kan namanya udzur atau darurat gitu. Tapi kalau menyapu dua khuf, menyapu ya, bukan membasuh, menyapu, cukup diusap aja, Hadis yang berikutnya, wa an Aliin radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali berkata, itu juga kategorinya hadis. Kita boleh buat dalil. Berkata Sayyidina Ali, bukan Nabi yang ngomong ya. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, seandainya agama itu dengan menggunakan fikiran, itu di situ artinya begitu. Seandainya agama itu menggunakan pendapat atau pikiran, lakana, maka niscaya asfalul khufi, bawah khuf itu aula bil mashi, lebih utama untuk diusap min a'lahu, dibanding atasnya. Sementara waqad ra'aitu, dan saya benar-benar menyaksikan Rasulullah SAW yamsahu, mengusap ala zahiri khuffaihi, luar dua khufnya, luar dua sepatunya. Nah ini namanya ya, biar kata Sayyidina Ali yang mengatakan, itu masuk ke dalam kategori hadis juga. Karena apa? Ya kalau mau kita bilang, ada juga kalau pendapat sahabat namanya athar. Ungkapan sahabat namanya athar. Jadi athar itu yang pendapat para sahabat, bukan dari Nabi. Namanya athar. Kalau Nabi bilang atau hadis namanya akhbar atau khobar, sunnah ataupun ucapan-ucapan Nabi. Jadi kalau ucapan para sahabat namanya athar. Ada lagi kalau kita sering dengar, ada bahasa doa maksurat. Apa maksurat? Doa maksurat. Maksurat itu doa, udah baca lu doa maksurat. Apa doa maksurat? Jangan kita baca, jangan kita kenal doa maksurat aja. Maksurat itu yang dari Quran dan dari hadis dan dari sahabat. Itu namanya maksurat. Doa-doa maksurat. Rabbana hablana min azwajina, itu maksurat. Terus kemudian dari Nabi, Rabbi zidni ilma, juga maksurat. Allahumma ba'id bainana wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, itu maksurat. Itu doa yang dari Nabi. Kalau doa dari para ulama bukan maksurat namanya. Ya doa biasa. Itu dari Nabi, khususnya dari Al-Quran dan hadis. Ada namanya doa-doa maksurat yang kita sering dengar dibaca oleh para ulama, apakah itu doa dari Al-Quran ataupun dari hadis. Nah kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bilang, seandainya agama itu lebih kepada pendapat, maka membasuh kedua khuf itu bawah-bawah. Kan tadi kan begitu ya basuhnya ya. Bawahnya kagak, jadi atasnya aja, zahirnya aja, atasnya aja. Jadi bawahnya kagak. Udah begini. Kecuali ada najis. Kalau ada najis kudu apa? Kudu dibersihin pakai air. Nah, ini kan kagak ada najisnya. Udah begitu aja udah. Jadi bawahnya mah kagak. Makanya kata Sayyidina Ali, kalau seandainya agama itu menggunakan akal pikiran, maka kalau kita membasuh khuf itu bawahnya kudu dibasuh, kudu diusap, lebih utama dibanding atasnya. Tapi kenapa kita atasnya aja, bawahnya kagak gitu. Nah ini bukan kepada bahasa pendapat ataupun pikiran, ini lebih kepada apa? Memberikan keringanan buat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita selalu mengatakan dengan ungkapan-ungkapan laula an asyqa ala ummati, seandainya kagak berat buat umat saya, seandainya umat saya kagak berat, saya suruh umat saya untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Lantaran Nabi merasa umatnya keberatan untuk bersiwak ketika mau sholat, maka Nabi kagak wajibin bersiwak, hanya sebatas sunnah. Nah itu berarti lebih kepada meringankan umat Nabi ketika mereka mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam urusan khuf.
Jadi kata Sayyidina Ali, kalau seandainya agama itu lebih kepada akal, maka kalau membasuh khuf mah yang cakep bawahnya yang dibasuh, bukan atasnya. Tapi kenapa atasnya yang dibasuh bukan bawahnya? Sementara Sayyidina Ali ngelihat Nabi kita mengusap khufnya, mengusap sepatunya itu hanya zahirnya aja, atasnya ataupun luarnya aja. Nah itu berarti kenapa? Sebetulnya ad-dinu huwal aqlu. Agama itu adalah logika sebetulnya. Nah ini Sayyidina Ali mengatakan demikian karena emang Sayyidina Ali lebih lebih kepada menggunakan akalnya, karena emang akalnya itu bisa jadi buat dalil Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali. Maka kan ada bahasa begini, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Akulah kota ilmu, Sayyidina Ali itu pintunya. Orang kalau pengen nanya apa-apa, jangan nanya aneh dulu. Tanya Sayyidina Ali dulu. Sebab apa? Nabi mau udah Madinahnya, udah kotanya, pintunya siapa? Sayyidina Ali. Jadi jangan nanya saya, nanya Sayyidina Ali dulu. Gitu. Itu memang a'lamus sahabah, ada yang dibilang sahabat paling alim itu Sayyidina Ali. Sekalipun sahabat-sahabat lain itu lebih alim-alim juga gitu. Kayak macam ada istilah begini, aqradun nas afradun nas Zaid bin Thabitin. Orang yang ahli faraid itu Zaid bin Thabit. Jadi ada bahasa-bahasa keistimewaan para sahabat. Iya, itu begitu. Makanya ada juga riwayat kita pernah baca tuh di Syiarus Salikin, ketika ada sahabat pengen bertanya tentang sesuatu, di mana kata Nabi itu tadi begitu, kalau mau nanya apa-apa jangan tanya saya dulu, tanya Sayyidina Ali. Nah ketika nah ini masalah tentang tawadunya orang alim. Jadi ada sahabat nanya kepada Sayyidina Ali, bagaimana hukumnya begini. Jadi ada tuh bahasa tentang suatu negeri. Nah akhirnya Sayyidina Ali kagak bisa. Waduh, aneh kagak tahu. Ntar dah aneh tanya Nabi, itu begitu. Jadi kalau kagak tahu bilang kagak tahu, jangan kagak tahu bilang main tahu-tahu aja, so tahu banget iya, main jawab-jawab aja. Sayyidina Ali kalau kagak tahu ya kagak tahu, ntar dah aneh tanya Nabi. Nah ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi juga kagak tahu. Waduh, aneh juga kagak tahu, ntar dah aneh tanya Jibril. Nanya malaikat Jibril, waduh aneh juga kagak. Nabi nanya malaikat ketika malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, sekalian Nabi bertanya. Nah, begitu juga jawaban malaikat Jibril. Waduh, aneh belum dapat. Nanti dah aneh tanya Allah. Jadi nanya ini ya jangan kagak tahu, so tahu, main jawab-jawab aja. Itu yang disebut dengan fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Naudzubillah. Itu ulama-ulama nanti akan datang menjelang hari kiamat. Sekarang udah ada apa belum? Ya, yang dollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Naudzubillah. Ya. Jelas sih sampai sini. Itu jadi makanya ada, ya maaf ibu-ibu bapak-bapak, kajian agama itu ataupun proses ibadah itu ada namanya bahasa mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ada bahasa mahdoh, ada ghairu mahdoh. Kalau mahdoh itu udah nggak usah pakai dipikir-pikir, pakai otak. Udah emang udah ketentuan dari Allah ataupun ketentuan dari Nabi itu begitu ya begitu. Itu namanya mahdoh. Tapi kalau sepanjang itu masih bisa dipikirkan, itu namanya ghairu mahdoh. Sebetulnya semuanya juga bisa. Itu tadi kita bilang ad-dinu wal aqlu. Agama itu ya logis. Agama itu logika. Misalnya begini, kayak macam sebetulnya yang disebut yang mahdoh itu yang mana aja? Yaitu tadi kayak macam wudu, sholat, puasa, itu mahdoh. Karena emang udah ketentuan dari Allah kudu sholat ya sholat. Sebelum sholat ya kudu wudu. Makanya ada pertanyaan. Kita kalau wudu, ya kita wudu, terus kentut. Kita wudu kentut, batal nggak wudu kita? Batal. Terus yang kita basuh, kenapa muka bukannya pantat? Kan begitu. Kenapa muka bukannya pantat? Nah, itu berarti itu kan namanya kalau emang yang pantat yang kentut maka pantat yang dibasuh. Tapi kenapa muka begitu dengan anggota selain apa? Selain pantat kita itu.
Nah itu ya emang udah begitu, udah seharusnya begitu. Tapi ada lagi jawaban, misalnya sepanjang kita masih bisa jawab ya jawab aja. Orang kentut kan biasanya malu. Yang malu apa? Muka. Makanya ya udah, muka yang basuh karena muka malu gitu. Ada lagi, nggak apa-apa jawab pakai logika dengan ajaran agama sepanjang itu masuk akal, dan itu namanya filosofi. Filosofi itu boleh berubah-ubah, yang penting bisa masuk akal. Misalnya begini, kenapa orang orang kentut yang dibasuh muka? Selain jawaban yang tadi, kita tanya lagi. Kita kalau sakit mata, dulu kita berobat dijeksi, tahu nggak dijeksi? Iya, disuntik mata apa? Iya, ginian kita yang disuntik. Lah ilokan kalau kita sakit mata kita yang dicolok kan kagak. Ya berarti ini gitu. Jadi coba yang sakit mata kenapa yang dijeksi ini? Ya kan begitu. Nah itu begitu juga wudu. Itu sepanjang kita bisa jawab seperti itu dan logis, jawab aja. Gitu, nggak apa-apa. Kayak macam puasa. Kenapa kita disuruh puasa? Udah mahdo, nggak usah pakai nanya kenapa kita diwajibkan puasa. Udah Allah menyatakan kutiba alaikumusiyam. Iya, atau fardhu alaikumusiyam, kata Nabi, fardhu ala ummati as-shaum. Allah telah mewajibkan kepada umatku untuk berpuasa Ramadan. Emang apa? Nah itu jawaban emang apa? Kita aja yang jawab. Dan dijawab oleh ulama-ulama, oleh para pemikir. Jadi namanya ada hikmatut tasyri' wa falsafatuhu. Ada kitab namanya hikmatut tasyri' wa falsafatuhu. Hikmah syariat ajaran agama wa falsafatuhu, dan logikanya. Begitu. Yaitu logikanya itu ya dijawab dengan jawaban mereka, bukan jawaban Nabi ataupun dengan jawaban Allah. Sepanjang kita bisa menjawab ya boleh. Ya misalnya kalau yang lebih masuk akal lagi misalnya, kenapa Nabi kita melarang kalau kita habis makan bawang kita masuk ke musola atau masuk ke masjid? Ya karena emang bau bawang itu logis namanya. Lalu bau habis makan bawang, habis makan jengkol, sholat. Iya, mana aminnya mangapnya lebar banget tuh, amin, habis makan jengkol. Nah itu kan jadi makruh. Iya, makruhnya di situ. Karena mengganggu orang sholat. Terus kenapa kita disuruh puasa? Jawab aja kita masing-masing. Padahal kita tinggal imanan apa bahasa imanan wahtisaban? Imanan dengan penuh keimanan wahtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah. Nggak usah pakai nanya-nanya. Pokoknya udah perintah dari Allah saya laksanakan. Perintah dari Nabi saya laksanakan. Itu namanya imanan. Wahtisaban, kalau saya udah kerjain, saya hanya dapat mengharap pahala dari Allah. Udah nggak usah pakai nanya-nanya. Ini emang apa? Ada orang nanya, lu sholat buat apaan sih? Ya udah buat sholat aja karena ya begitu aja udah. Emang kaya lu sholat? Lah kalau pengen kaya mah dagang. Iya, gua sholat kagak kaya lah, ya lu kagak dagang. Kagak ada urusannya kaya sama sholat gitu. Nah puasa begitu juga. Jadi kita cari aja filosofinya. Puasa itu misalnya banyak para ulama, para pemikir menjawab, kenapa kita suruh puasa? Karena melatih diri, kan begitu jawabannya. Melatih diri, ya nggak apa-apa melatih diri untuk belajar lapar. Apalagi berbagi kasih dengan orang-orang yang lapar. Jangan kita kenyang mulu sementara saudara-saudara kita pada lapar, dia pada kagak makan. Maka kita juga kudu belajar lapar bersama mereka. Ya sepanjang siang itu begitu. Kenapa kita kudu bayar zakat fitrah? Ya karena berbagi rasa dengan orang-orang yang tidak pernah merasakan makanan nikmat, ataupun yang tidak pernah makan ataupun mendapatkan uang yang cukup banyak gitu. Nah itu jadi ada bahasa mahdoh, ada bahasa ghairu mahdoh. Itu laukana dinu birra'yi. Ya sebetulnya itu tadi, karena Sayyidina Ali lebih mengandalkan kepada apa? Kepada pemikirannya. Kan ada tuh ya, wallahu alam bisawab tuh, lupa tuh riwayatnya, yang katanya mana Sayyidina Ali yang katanya orang paling pinter. Jadi ada 10 orang Yahudi bertanya kepada Sayyidina Ali dengan satu pertanyaan tapi 10 jawaban yang berbeda. Ya kan begitu ya. Kalau emang benar-benar Sayyidina Ali pinter, news orang 10 orang baru dan nanti kita bisa masuk Islam atau ngikutin ajaran Sayyidina Ali. Pertanyaannya satu tapi jawabannya harus berbeda. Nah itu apa tuh kalau nggak salah?
ayyuhuma afdalu al-ilmu awil mal. Itu dia tuh. Yang mana yang lebih afdal, ilmu apa harta? Pertanyaannya itu aja, tapi jawab dengan 10 jawaban. Satu pertanyaan jawab dengan 10 jawaban. Lah dijawab bret sama Sayyidina Ali. Ya antara lain itu tadi, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu jaga ente, tapi ente jaga harta. Ilmu menjaga engkau, tapi apakah harta menjaga engkau? Enggak, justru engkau yang menjaga harta. Sampai 24 jam ente jaga. Tapi ketika kita punya ilmu, kita dijaga sama ilmu. Tuh begitu. Al ilmu apa? Ilmu itu yazdad apa? Ilmu itu bertambah ketika engkau buang, ketika engkau apa? Engkau amalkan. Tapi harta akan berkurang. Itu diantara 10 jawaban Sayyidina Ali kepada orang-orang yang tidak mengakui kehebatan keilmuan Sayyidina Ali. Dan hadis yang berikutnya dari Sofwan bin Asal, berkata Sofwan bin Asal, kana Rasulullah SAW, adalah Nabi kita Muhammad SAW, ya'muruna, menyuruh kami, memerintahkan kepada kami, idza kunna safron, kalau kita dalam posisi musafir, alla nanzi'a khifafana, jangan mencopot sepatu-sepatu kami, thalathata ayyamin, sepanjang 3 hari, walayaliyahunna, dan 3 malam, illa, kecuali min janabatin, kecuali kalau kita junub. Walakin min ghaitin au baulin wa naumin, itu walakin min ghaitin wa au baulin au naumin, tetapi bukan dari buang air besar, kencing dan tidur. Nah, ini berarti syarat musafir pakai sepatu itu 3 hari 3 malam. Syarat kita mukim itu sehari semalam. Apa batalnya? Batalnya itu junub. Batalnya junub aja. Bagaimana kalau buang air besar? Kagak batal. Bagaimana kalau kencing? Kagak batal. Bagaimana kalau tidur? Kagak batal. Maksudnya kagak batal apa? Bukan kagak batal wudu, kagak batal apa? Pakai sepatu. Kagak batal sholat pakai sepatu. Berarti kita buang air besar pakai sepatu aja. Jangan dicopot aja. Itu batalnya 2. Dicopot sama apa? Sama hadas besar. Ada 3 dah. Batalnya dicopot sama hadas besar sama kelewat masa. Itu batal memakai sepatu ada 3. Hadas besar, dicopot, dan apa? Waktunya udah lewat. Ya misalnya kalau dia mukim lewat sehari semalam udah batal, kudu wudu lagi. Copot lagi sepatunya, wudu lagi, habis wudu lagi, pakai lagi. Begitu terus kalau emang dia pengen pakai sepatu. Begitu juga musafir, kalau udah 4 hari batal pakai sepatunya. Jadi kalau dia lagi dalam posisi junub batal. Kenapa posisi junub batal? Kan kita kalau mandi junub semuanya kudu kena air. Iya, termasuk apa? Kaki. Jari-jari kaki, sela-sela kaki kudu kena air. Nah, itu berarti kudu dicopot dan batal kita. Tapi kalau buang air besar kagak batal. Kita buang air besar kecipratan. Ya kecipratan udah tinggal basuh aja sepatu kita. Terus habis itu wudu lagi, pakai sepatu juga gitu. Yang penting jangan kena najis bawahnya, jangan kena najis bawahnya. Jadi walakin, tetapi tidak batal dari buang air besar dan kencing dan tidur. Itu kagak batal. Nah, itulah hadis yang kita baca, beberapa hadis di antara dianjurkannya kita untuk menggunakan sepatu untuk sholat. Ya'muruna di sini memerintahkan kepada kami, memerintahkan perintah Nabi, tapi perintahnya bukan wujub, tapi perintahnya lin nadab. Perintahnya untuk hal yang sunnah saja, atau lil ibahah, al amru lil ibahah, perintah untuk yang boleh. Jadi Nabi kita nyuruh boleh, bukan nyuruh karena wajib. Jadi jangan dibilang ya'muruna ini perintah-perintah wajib, tapi perintah-perintah yang boleh. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada yang bertanya silakan. Kalau di tengah-tengah hutan depan, kalau pengen sholat gelar daun pisang lah, nggak apa-apa ya. Jangankan gelar daun pisang, kagak gelar apa-apa sah. Iya, kalau gelar daun pisang menteri sekalian ngeliwat itu mah. Iya. Iya, di tengah hutan kita udah sholat. Iya, nggak usah pakai apa-apa, udah kita sholat di situ aja udah. Iya. Sah. Di galangan juga sah kita sholat. Itulah apa namanya, di antara keistimewaan Nabi dan umatnya, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Ju'ilat liyal ardu, kata Nabi kita, bumi ini buat saya semuanya dijadiin masjid dan semuanya bersih, suci.
Jadi kita sholat di mana aja boleh, sah. Dengan catatan itu sepanjang tidak ada najisnya, gitu. Iya. Misalkan kalau air lebih banyak ya. Kalau kita misalkan hub itu bukan jadi usap tapi kita basuh, kita guyurin begitu, boleh nggak? Kalau kita guyur boleh nggak? Nah ini, jadi bahasanya begini, kita usap aja boleh, bagaimana kita guyur? Ya dengan catatan itu tadi, asal jangan airnya masuk ke, iya, asal jangan airnya masuk ke, kalau masuk bisa jadi batal. Kenapa bisa jadi batal? Karena itu udah terkena air yang kita kenain wudu. Kan makanya syarat khuf itu kan jangan, itu makanya tadi kaos kaki atau sarung kaki nggak termasuk khuf, karena dia itu kalau kena air nembus, nyerap ke kulit. Jadi kalau kita guyur aja bagaimana sepatu? Lah kagak apa-apa. Jadi sama aja kita mandi junub, kemudian kita nggak pakai wudhu lagi, sah nggak? Langsung sholat, sah. Jadi itu yang lebih. Atau kita begini, mandi hadas besar, nggak usah pakai mandi Jumat. Sementara kita mandinya hari Jumat, mandi hadas besar, mandi hadas Jumatnya udah kena nggak? Kena, dapat pahala mandi Jumat juga, sekalipun dengan niat satu. Begitu juga kepala. Kita kan mashur roksi. Mazhab Syafi'i mashur roksi. Diusap aja pala. Bagaimana kalau kita wudu, kita guyur aja pala? Sah nggak? Lah cakep. Gitu. Cakep kita guyur pala. Jadi sah. Tapi kalau niat mandi Jumat, kita mesti wudu lagi kan? Niat mandi Jumat gitu. Kalau niat mandi Jumat nggak usah pakai niat mandi Jumat kalau kita udah mandi junub. Ya, maksudnya kalau kita pengen wudu ya wudu aja. Wudu pengen sembahyang Jumat. Ya wudu. Ya, maksudnya kan ada sunat, ada oh kalau mandi Jumat misalnya, ya, kita hanya mandi Jumat aja. Ya. Mandi Jumat nggak pakai wudu, enggak. Karena tetap mandi Jumat itu sunnah. Sunnah tidak mengalahkan fardu. Sunnah tidak mengalahkan wajib. Jadi apa? Mandi Jumat hukumnya apa? Sunnah. Semua kan kita mandi Jumat begitu, pakai kayak mandi junub. Ya. Tapi lantaran mandi Jumat itu sunnah, jadi jangan mentang-mentang mandi Jumat kita semuanya kita paren, kita langsung wudu, nggak bisa. Kita langsung sholat, nggak bisa. Tetap wudu juga. Beda dengan mandi junub, karena mandi junub itu ya fardu dan hadasnya hadas besar gitu. Jadi kalau mandi Jumat kudu wudu juga, nggak bisa. Sholat pakai kaos kaki boleh. Sholat baik boleh. Sholat baik, tapi itu tadi jangan disamakan kaos kaki dengan khuf. Boleh nggak kita sholat pakai kaos kaki? Boleh. Ya, boleh. Tapi tadi wudunya apa? Wudunya tetap kita wudu biasa baru pakai kaos kaki karena kaos kaki tidak sama dengan khuf. Nah, terus mungkin pertanyaannya begini. Kan kagak nempel. Ya, kagak nempel langsung kaki kita kemana? Iya, ya itu makanya kaos kaki tidak menjadi penghalang ujung-ujung kaki kita itu terkena tempat sujud kita. Nggak apa-apa. Di dulu mandi keramas bedanya Kalau mandi junub basahinnya pakai sampo sunsilk. Mandi keramas pakai rinso. Iya. Ya jangan, kan tadi jangan di masjid, jangan di musola, di rumah juga jangan. Iya. Di luar, di Medan, di Sohro, di padang pasir, iya gitu. Ya boleh. Ya cukup ya. Ya berarti insya Allah apa namanya? Besok. Ya, kita terakhir besok. Satu besok. Iya. Tanggal 28. Iya dah. Ya mudah-mudahan. Insya Allah nanti tanggal 28 ya? Iya, 28. Minggu besok tanggal 21. Insya Allah tanggal 28. Iya. Minggu depan insya Allah. Iya. 28. Sya'bannya itu
Syabannya itu tanggal 14, tanggal 15. Tanggal 14 itu Syabannya. Minggu depan. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana